Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Saya adalah Muhammad Lentara Aredi Putra, NIM 2024 dari Sistem Informasi asal Universitas Jaya. Video ini adalah bagian dari proyek ujian tengah semester pengolahan informasi basis pengolahan skrip oleh Pak Wuri, yang matkul ini juga bisa disingkat PAPS. Nah, tujuan utama proyek ini adalah membangun sebuah aplikasi web profil pribadi yang harus memenuhi standar web responsif berdasarkan 4 skema layout yang berbeda. Yang pertama itu adalah layout untuk smartphone, tablet portrait, tablet landscape, dan terakhir tablet untuk desktop. Selain itu juga ada implementasi kode harus menggunakan semantic tag, semantic HTML maksudnya, dan fungsi interaktif seperti JavaScript DOM yang bisa berganti konten tanpa reload halaman. Kita di sana aja langsung saja langsung ke VS Code. Di sini aku udah membuat dua file satu folder, yaitu IMG buat foto dong, buat foto profil, ada index dan style. Kita ke index dulu. Nah, pada bagian ini saya menggunakan struktur dasar HTML5 yang terpenting di sini adalah penggunaan tag semantik sesuai instruksinya. Semantik ini saya bagi menjadi 5 blok utama, yaitu ada header, navbar, section dengan ID konten, lalu ada aside juga di sini, aside, dan footer. Nah, blok-blok ini diletakkan di dalam kontainer nih, bisa lihat di sini, di dalam kontainer untuk memenuhi ketentuan penggunaan elemen semantik sesuai yang saya inginkan. Nah, lalu di sini di bawahnya ada JavaScript-nya yang bahasanya digulung, dihempit script. Nah, lihat di fungsinya. Kita di sini bisa lihat tampilkan bagian-bagiannya di akhir script. Fungsi ini membersihkan salah satu di tautan di navbarnya itu. Kita klik ini yang sudah dikaitkan nih, on klik, tampilkan bagian. Fungsi itu kayak membersihkan salah satu tautan di navbar yang diklik, hanya konten yang relevan yang kita klik, misalnya di biodata, di halaman biodata, aku mau pencet ke navbarnya itu ke education, nanti biodatanya itu diumpetin dan education akan ditampilkan. Yang gunakan style juga di seperti itu non. Ini membuat tampilan profil itu interaktif tanpa harus memuat ulang halaman. Next kita akan ke style CSS. Nah, di bagian paling atas sampai sebelum media ini adalah untuk layout desktop. Kita menggunakan float dan presentase lebar yang ketat untuk mencapai letak 3 kali diminta sesuai dengan di sini ya. Nah, bar 5%, section 5%, aside 5%, dan footer dan header 100%. Bisa lihat di sini headernya foto, logo, kontainer 100%, nah barang WT 5%, delete ya tadi ya 5%, section ya di tengah-tengah itu 50%, dan footer itu 100% widthnya. Nah, lalu kita next ke media query. Nah, media query ini adalah web responsifnya, biar kayak satu web bisa layout itu pindah-pindah tergantung dengan device-nya. Misalnya di sini 769 dikali 1024, hasilnya berapa? Bukan hasilnya, tapi adalah resolusinya. Nah, resolusinya adalah resolusi sebuah tablet landscape. Di sini untuk layout yang beralih ke Flexbox, pembagian utama menjadi 2 kolom, tablet landscape, navbar jadi 25%, section 5%, dan sisanya tuh 100%, termasuk aside yang pindah ke bawah. Makanya di sini kontennya 100%, header 100%, navbar 25%, section 75,
site-nya itu jadi 100, tapi dengan pakai order itu adalah maksudnya urutan dari atas ke bawah, kita menjadi order 4, yaitu nanti di bawah. Lalu di sini ada media 601 dan maxnya tuh 850. Sebenarnya itu hampir sama ya dengan yang di 600 nya buat HP. Bedanya adalah di max width-nya ini adalah 850, ini adalah untuk tablet portrait, yang bawah itu tadi yang ini 4600 doang, itu adalah untuk smartphone. Nah jadi bedanya adalah sebenarnya adalah kolomnya tuh jadi tunggal, kolomnya jadi ramping kayak ceritanya, jadi ramping untuk semua elemennya dari navbar, section, dan aside-nya. Khusus jadi tablet nah khusus untuk tablet portrait, untuk sesuai di sini tuh dia tuh jadi horizontal dengan menggunakan flex, display flex, dan flex directional row agar menu tetap rapi dalam satu baris. Nah sebenarnya itu sama aja yang di HP tadi. Jadi kita akan langsung ke demonya, demo website ya guys. Jadi di sini ada websitenya. Ini yang aku maksud DOM. Misalnya kita lagi video data, kita pindah ke sini pendidikan, boom, nggak perlu ngeload, nggak konten, langsung ke ubah, boom boom boom, duar. Lalu di bawahnya ada link sosmed, ada hak cipta, dan judul tugasnya. Nah setelah ini di sini aku akan menjelaskan sebuah web responsive dengan cara mengecek. Kalian tuh bukan pakai ini aja, nggak pakai ini, nggak perlu diginin. Kalian perlu F12, lalu kita ganti ke web responsive, dan kita geser wow rusak bro. Nah pertama ada layout desktop. Nah di saat ini tuh yang paling normal ya, karena kan dibuat dari desktop. Dari 3 kolom utama, atas header, sini navbar, tengah konten, sini asset, bawahnya footer yang terlihat jelas. Lalu ada tablet landscape. Nah ini tablet landscape tuh nggak ada bedanya dengan desktop. Bedanya adalah cuman assetnya pindah ke bawah jadi 100%. Next kita coba lagi kecil. Ini adalah tablet portrait. Bedanya adalah ini tuh jadi kolomnya tunggal. Maksudnya tunggal adalah seperti tadi aku bilang, ini jadi ramping, jadi satu konten ke bawah, mencolok ke bawah, dengan ada bedanya. Kalau tadi ini kayak gini navbarnya, ini kayak gini navbarnya jadi di atas. Nah ini udah terlihat jelas ya. Nah menunya jadi berjejer gini ya, jadi lebih padat lah. Lalu kita diukurin kecil lagi. Ini adalah ukuran HP ya. Semua blok menjadi 100% tunggal ya, 100% tunggal, jadi ramping banget dengan elemen visual seperti foto profil yang ikut mengecil agar mobile friendly. Navbarnya juga jadi ikutan. Nah setelah ini aku akan menjelaskan demonstrasi sebuah sinkronasi repository ke GitHub. Pertama-tama adalah kalian membuat dulu nih repository dan pencet new, atau pencet sini aja nih tanda plus, lalu kalian kasih nama repository-nya. Aku sih kasih nama ini ya, deskripsinya dengan visibility ya, aku mau private aja deh, aku malu tahu. Lalu aku kasih readme dan create. Tunggu saja guys. Di sini ada kode yang tulisannya hijau nih, gue encengin sendiri. Kita klik, kita copy linknya. Untuk apa bang? Nanti ya kita pertama adalah kita kesini. Kita pertama nih untuk git itu bisa dari sini atau bisa dari git paste. Kita klik di sini nih, misalnya di sini. Nah ini git paste, bisa git paste UI atau git QI. Jadi aku maunya di sini dulu VS Code di terminalnya. Jadi pertama adalah git init. Oh ya, kalau kalian nggak tahu cara buka terminal, tinggal sini aja, ini terminal. Nah, setelah git init nanti akan jadi hijau. Wow hijau bang gitu.
Nah setelah itu tinggal git add dan git commit. Commit adalah untuk kita ngasih pesan sekaligus menandakan kita bahwa ini sudah jadi. Initial commit tentu disuruh klik atas on shift web profile gitu. Nah pada create kan. Nah ini yang link tadi kita ambil ini untuk di sini ya, git remote origin. Kita buka git remote at origin itu sama link yang tadi kalian copy dan paste ke sini. Untuk apa ini git remote-nya? Untuk mengarahkan kita tuh mau uploadnya di mana gitu. Dengan catatan kalian sudah Git ini sudah login dengan akun yang sama di GitHub-nya. Kalau sudah, kita tinggal enter. Nah, setelah itu kita git push user origin. Ini bisa main bisa master ya, bisa main bisa master. Di sini aku brandnya di main. Nah, ini nggak bisa nih, berarti ke master. Tujang color deh, kita lihat di sini. Wow, ada compare and pull. Wow, kita ini deh, kita coba refresh. Nah, sudah deh, kita bisa bergerak di sini main default master. Ini master yang kita buat. No, ada tulisan pesannya initial commit. Ini berguna untuk menandakan bahwa kalian mengubah apa saja di dalamnya. Nah, misalnya aku ingin update bang, tapi gitanya mau update mas, ngulang kayak gitu lagi kah? Nggak perlu. Sebenarnya di sini aku juga mau ngasih tahu cara update gimana, cuman aku ada tips buat kalian yang paling gampang sedunia ini. Misalnya kalian gak terlalu jago deh, kayak nggak mau deh ngoding gini, ngoding lagi pakai komen, pakai terminal, kalian bisa pakai VS Code ini, source control. Aku jelasin dulu ya. Pertama misalnya kalian mau apa nih, misal di sini publikasi. Di sini aku udah publikasi loh. Namanya adalah publikasi paper jurnal machine learning rekomendasi film. Nah, pasti di sini yang beda adalah di publikasinya. Oh, sorry, jangan pakai ini. Nah, di sini. Setelah itu kalau kalian udah buat perubahan, tinggal ke source control ini, lalu ke sini ke stage, tinggal kalian tambah stage changes-nya, lalu bisa commit. Tapi kalau kalian langsung commit tuh nggak bisa, ntar error karena tidak ada message kalian melakukan perubahan apa. Misalnya perubahannya di sini aku mau publikasi gitu, tapi misalnya kalian kondisi kayak wah perubahan terlalu banyak gitu, udah nggak inget, lalu di generate aja, biarkan dia melakukannya. Nah, ini namanya kita tinggal commit, lalu push satu commit to origin master. Kita oke. Agak lama ya. Nah, udah dijadikan jadi master di sini. Nah, makanya di sini ada dua cara. Kalian bisa git GUI yang tadi diklik kanan di folder git GUI, lalu udah ada git bash comment tapi terpisah, atau git dari terminalnya si VS Code. Dan paling terakhir yang paling gampang menurutku, yang aku sering paling pakai itu di git di VS Code yang ini paling gampang menurutku ya. Setelah itu kita akan coba ke sini, balik lagi ke sini, kita refresh. Sudah jadi kan now, dan di sini ada message yang tadi digenerate oleh dia, update publikasinya section with journal title. Nah, seperti itulah jadinya. Sekian presentasinya dan demonstrasi proyek UTS, tips semua ketentuannya soal mulai dari implementasi semantik HTML, fungsi instruktif JavaScript atau DOM-nya,
web responsif melalui media queries, hingga alur kerja Git-nya atau Git. Dan aku juga ngajarin Git kalian yang paling gampang itu VS Code di VS Code yang telah berhasil dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.